Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips yang cukup mudah sekali, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, untuk mengetahui tingkat kekuatan energi fosil gali kelor yang sahabat-sahabat miliki dari segi yang mengarah pada penetralisir energi negatif. Karena sudah tidak asing lagi atau sudah terkenal mitosnya turun-temurun sejak dahulu sampai sekarang. Fosil gali kelor secara alami juga bisa menetralisir dari energi negatif, baik energi negatif itu yang muncul dari dalam diri pemakainya dan juga energi negatif yang ada di sekitar pemakai atau di sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya di tempat-tempat yang biasanya tempat yang dikeramatkan, tempat keramat, itu kadang ada kalanya tempat tersebut dihinggapi energi negatif juga, ada kalanya tidak. Karena yang namanya energi negatif yang tidak kasat mata, itu ada kalanya datang, ada kalanya ada kalanya tidak. Dan itu memang sudah menjadi bagian dari fenomena alam, teman-teman ya. Buat sahabat-sahabat yang masih pemula yang memiliki fosil gali kelor, ini bisa dilakukan. Untuk pembuktiannya, mungkin sahabat-sahabat ada yang mempunyai pengalaman pergi di suatu tempat atau di sebuah lokasi yang sementara sahabat-sahabat awalnya belum pernah ke situ, dan tentunya sahabat-sahabat baru tahu lokasi atau tempat tersebut. Sedangkan sahabat-sahabat pada saat berada di situ, sahabat-sahabat merasakan merinding atau bulu kuduk itu pada berdiri dan lain sebagainya, atau juga mungkin merasakan hal-hal yang aneh yang tidak wajar, yang biasanya itu ada dua kemungkinan, yaitu adanya benturan energi yang mungkin energi tersebut sifatnya negatif atau energi tersebut sifatnya positif, sehingga ada reaksi atau sensasi-sensasi yang tidak pada umumnya begitu. Lalu bagaimana cara pengetesannya? Sahabat-sahabat bisa membawa fosil gali kelor ke tempat tersebut yang sekiranya kita anggap tempat tersebut agak sedikit angker atau wingit begitu ya. Lalu kita rasakan ada perbedaannya atau tidak. Jikalau sahabat-sahabat pada saat membawa cincin atau kalung dari fosil gali kelor, atau mungkin masih berupa bongkahan pun juga bisa dibawa ke situ. Jikalau yang dirasakan itu berbeda dari awal sebelum kita membawa fosil gali kelor, dan pada saat kita membawa fosil gali kelor tersebut ke tempat tersebut itu reaksinya berbeda, itu kemungkinan adanya reaksi secara alami pada fosil gali kelor sahabat-sahabat yang bersifat penetralisir. Karena pada fosil gali kelor semuanya tanpa terkecuali, dari jenis fosil gali kelor dari daerah manapun, itu mempunyai energi yang sifatnya menetralisir energi negatif secara alami. Jikalau sahabat-sahabat sudah membawa fosil gali kelor tersebut ke tempat yang dianggap wingit atau angker tadi, lalu sahabat-sahabat sudah tidak merasakan apa-apa lagi, itu artinya tempat tersebut memang benar-benar ada himpunan energi negatif yang bersarang di tempat tersebut, sehingga fosil gali kelor yang dibawa itu secara alami juga bereaksi untuk menetralisir gitu. Lalu bagaimana jika setelah kita membawa fosil gali kelor tapi rasanya itu tetap ada, tetap merinding, tetap bulu kuduk berdiri, dan intinya ada sedikit yang mempengaruhi perasaan kita sehingga perasaan kita menjadi lebih was-was. Itu artinya bahwa fosil gali kelor sahabat-sahabat tersebut itu mempunyai himpunan energi yang tidak cukup kuat, atau bisa dikategorikan energinya secara alami itu lemah, sehingga tidak mampu menetralisir tempat tersebut. Terus yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, apakah jikalau rasa yang kita rasakan di tempat yang saya katakan tadi itu masih tetap ada meskipun kita membawa fosil gali kelor, itu artinya fosil gali kelor kita itu apakah lemah? Belum tentu, dikarenakan ada kalanya
kita itu merasakan energi yang sifatnya positif juga bereaksi yang hampir sama. Dikarenakan apa? Karena energi-energi yang tidak kasat mata, baik itu yang sifatnya positif atau sifatnya negatif, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, itu memang reaksinya itu ada kalanya yang hampir sama juga. Lalu bagaimana untuk membedakan tempat tersebut itu ada energinya negatif terus bisa ternetralisir atau ada reaksi pada saat kita membawa fosil Gallic Kelor ke situ? Untuk mengetahuinya itu cukup mudah sekali, yaitu adanya perubahan-perubahan rasa pada saat kita sebelum membawa fosil Gallic Kelor dan pada saat kita membawa fosil Gallic Kelor. Itu sudah pasti ada perbedaannya, entah itu sedikit ataupun banyak. Lalu jika tidak ada perubahannya bagaimana? Ya, itu artinya fosil Gallic Kelor yang sahabat-sahabat miliki secara alami energinya itu tidak cukup kuat untuk menetralisir energi negatif yang berada di suatu tempat yang angker tersebut. Artinya fosil Gallic Kelor yang kita miliki energinya secara alami itu cukup lemah. Lah kenapa energi dari fosil Gallic Kelor secara alami ini ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. Nah, itu tergantung kembali ke kualitas pada fosil Gallic Kelor yang sahabat-sahabat miliki. Begitu. Dan ini bisa dicoba. Mungkin sahabat-sahabat mengetahui tempat di mana tempat tersebut itu terkenal angker atau tempat tersebut itu mempunyai kesan wingit dan lain sebagainya. Jikalau ada reaksi berarti itu ada energi negatifnya. Jikalau tidak ada reaksi itu artinya tidak ada energi negatifnya. Karena fosil Gallic Kelor itu sangat bertentangan sekali dengan energi negatif, baik itu energi negatif yang muncul dari diri kita sendiri, karena energi negatif itu bisa muncul dari mana saja, entah itu dari kita sendiri, entah itu dari lingkungan sekitar kita, entah itu dari sebuah benda, bisa yang hinggap di pada sebuah pohon juga, di benda-benda yang dikeramatkan. Karena yang namanya energi negatif dan energi positif itu selalu berdampingan, seperti halnya karakter baik dan buruk itu selalu ada, ibaratnya begitu. Biasanya energi-energi negatif yang sering kita jumpai di sebuah pohon, contohnya itu adalah pohon beringin. Pohon beringin memang secara alami mempunyai daya tarik atau mempunyai magnet yang lumayan kuat untuk menarik energi-energi negatif dari golongan makhluk-makhluk astral yang dari golongan negatif begitu. Lalu apakah setiap pohon beringin itu ada energinya negatif? Belum tentu teman-teman. Memang kebanyakan begitu. Setiap tempat, setiap lokasi yang terkenal angker wingit itu biasanya, tidak semuanya, biasanya kebanyakan memang ada pohon beringinnya begitu. Ya, dalam pertemuan kali ini cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.